Kondisi ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang masih tidak menentu menimbulkan ketidakpastian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat terjaga, yang salah satunya ditopang oleh investasi. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5% di tahun 2023 dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1%. Artinya berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, investasi terus tumbuh dengan signifikan. Tahun 2019, realisasi investasi tercatat sebesar 809 triliun. Di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, investasi tetap mampu tumbuh dengan capaian 826 triliun. Dilanjutkan dengan 901 triliun di tahun 2021. Lompatan terbesar terjadi pasca pandemi di tahun 2022 yang membukukan realisasi investasi sebesar 1.207 triliun. Semua negara memperebutkan yang namanya investasi. Nggak ada negara yang semua berebut investasi. Oleh sebab itu, tolong dicek kembali mengenai kemudahan perizinan. Di tahun 2023, Presiden menetapkan target investasi sebesar 1.400 triliun. Jika diakumulasikan dari Januari hingga September tahun ini, realisasi investasi sudah mencapai 1.053 triliun atau setara 75,2% dari target. Salah satu ciri investasi yang berkualitas adalah perbandingan antara Jawa dan luar Jawa ini harus betul-betul menjadi fokus Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu memerintahkan dalam setiap saat agar jangan membangun Indonesia Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Sebaran wilayah investasi saat ini telah menunjukkan semangat Indonesia sentris. Sejak triwulan 3 2020 hingga triwulan 3 2023, capaian di luar Jawa secara konsisten selalu mengungguli Pulau Jawa. Transformasi ekonomi juga terus didorong untuk mengolah sumber daya alam menjadi bernilai tambah melalui hilirisasi. Di tahun 2023, realisasi investasi di sektor hilirisasi telah tercatat sebesar 266 triliun hingga triwulan 3. Salah satu komoditas yang dihilirkan adalah nikel untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Ada beberapa sektor prioritas kami. Yang pertama, hilirisasi industri. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030 yang akan kita mulai tahun depan. Hilirisasi tidak hanya berhenti di sektor minerba, namun terus dilanjutkan pada sektor-sektor lain, yaitu migas, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, dengan kebutuhan investasi sebesar 545,3 miliar dolar hingga tahun 2040. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.